Selamat sore, Suster Eti. Apa kabar? Selamat sore, Suster Afrida. Baik-baik saja, puji Tuhan. Oke. Kira-kira lagi sibuk apa ini, Suster? Ya, lagi mempersiapkan administrasi saya untuk pelajaran besok. Jadi saya mempersiapkan RPP dan sebagainya. Wow, lagi sibuk ya. Tapi Ya, kita masih ada kesempatan untuk ini proses coaching ini ya, Suster. benar sekali. Oke, luar biasa. Oke, Suster. Sebentar lagi kita akan melakukan coaching dan coaching adalah proses memfasilitasi tujuan dengan memperjelasnya. Menemukan langkah-langkah terbaik dan sumber daya yang diperlukan. Apakah oke dan sudah siap? Sudah siap, Suster. Kira-kira selama sesi coaching saya akan mendukung dan mendengarkan Anda serta bertanya. Saya berkomitmen untuk hadir penuh dalam memperhatikan Anda. Apakah oke, Suster? Oke, Suster. Siap. Oke, kita akan memulainya, Suster. Kira-kira, Suster, di akhir sesi coaching kita ini, apa tujuan yang ingin Suster capai? Ya, yang ingin saya capai yaitu menjadi konselor yang baik di sekolah untuk anak-anak tentunya. Ya. Ya, konselor yang baik ya. Berarti itu bisa kalau saya bisa inikan dari penjelasan Suster, konselor itu kira-kira sama seperti guru BK atau gimana, Suster? Iya, benar sekali. Jadi di sekolah, setiap sekolah kan ada guru BK-nya, bimbingan dan konseling. Nah, justru itu saya berkemauan untuk menjadi guru BK yang baik. Ya, saya baru dipercayakan untuk menjadi guru BK, oleh karena itu merasa agak berat juga, tapi saya ada kemauan dalam diri saya ya, bahwa ingin bisa membantu anak-anak kita lah, terutama anak-anak kita di sekolah, ya, dalam hal membimbing mereka tentunya. Itu saja, Suster. Oke, wow, luar biasa. Seperti yang saya lihat dari penjelasan Suster agak beratnya. Beratnya ini Suster, yang bisa saya mau tanyakan sesuatu, boleh kan, Suster? Boleh, Suster. Yang beratnya ini karena Suster tidak dari basic itu, kuliahnya di basic itu, atau memang kuliahnya di jurusan itu tapi susah untuk menghadapi anak-anak, atau gimana, Suster, kira-kira? Ya, benar sekali, Suster. Sebenarnya saya tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang konseling atau BK ya. Hanya ya kita sebagai suster dan kebetulan di sekolah kita memang membutuhkan seorang guru BK. Jadi, dan kebetulan memang kepercayaan itu diberikan kepada saya. Jadi saya merasa tidak berkeberatan untuk menolak kepercayaan itu. Saya mempunyai keyakinan bahwa kalau saya katakan iya, berarti saya akan mampu karena saya akan didukung. Pertama, didukung oleh Tuhan. Tuhan yang beri kemampuan untuk melaksanakan tugas itu. Selain itu, oleh kepala sekolah saya yang memberi tugas ini. Dan selain itu juga oleh para suster saya juga tentunya guru-guru saya. Orang-orang saya yang mendukung saya. Ya, oleh karena itu tadi awal saya katakan berat, tapi saya tidak menolak. Saya mau mencoba karena hidup ini memang perlu mencoba sesuatu. Benar-benar, Suster. Ya, luar biasa. Wow, luar biasa. Oke. Apakah dapat dibuat lebih spesifik, Suster, tentang tujuan ini? Ya, kalau untuk spesifik, ya spesifiknya saya ingin menjadi teman dari anak-anak seperti itu ya. Teman yang bisa diajak untuk sharing, untuk berbagi pengalaman. Jadi semacam ya kalau memang mereka merasa ada sesuatu, ya datanglah kita berbicara, kita omong bagaimana yang terbaiknya seperti itu. Jadi dalam hal ini mendekatkan diri kepada anak-anak, juga anak-anak juga mendekatkan diri kepada saya. Jadi kami sebagai teman, juga sebagai ibu dan anak. Seperti itu, Suster. Ya, supaya mereka lebih nyaman ya. Ada rasa nyaman. Ya.
Ya, ketika mereka menganggap kita teman dan juga menganggap kita ibu, seperti itu ya. Oke. Ya, Suster. Kira-kira ini realistis, terjangkau dan berwaktu, kira-kira Suster, menurut Suster? Iya, kalau realistis, menurut saya sangat realistis, sangat real seperti itu ya. Karena memang di sekolah kita tidak ada guru BK. Sebelumnya ada, tetapi beliaunya sudah pindah. Oleh karena itu ada kekosongan dan justru itu saya diberi tanggung jawab untuk mengisi kekosongan itu. Dan walaupun merasa awalnya ya kurang percaya diri karena saya bukan basicnya, itu bukan basicnya saya. Saya adalah guru bahasa dan sastra Indonesia. Ya, tapi karena diberi kepercayaan, saya juga ingin mencoba. Saya ingin mencoba, lalu akhirnya meyakinkan diri saya bahwa ya segala sesuatu bisa. Kalau terjangkau, saya pikir saya bisa menjangkaunya. Ya, pertama ya tadi saya katakan, ya bersahabat dulu lah dengan anak-anak, sahabatlah dulu dengan anak-anak, lalu ya justru dengan bersahabat kan kita bisa mengambil hati mereka. Iya, benar-benar. Kalau misalnya sehubungan dengan waktu, ya karena di sekolah kan sudah dibuatkan jadwal ya, sudah terjadwal kapan guru BK akan masuk di kelas, dan selain masuk di kelas juga setiap hari saya selalu ada waktu untuk anak-anak. Jadi ada ruang BK-nya, ada kantor BK-nya seperti itu. Jadi saya selalu ada. Kalau memang ada yang membutuhkan, silahkan datang. Atau kadang-kadang juga wali kelas yang menyuruh anaknya datang untuk bertemu, ya tidak apa juga. Atau kadang-kadang juga anak-anak disuruh secara paksa ke BK, ruang BK seperti itu. Jadi ya, ruang BK adalah tempat untuk menumpahkan segala unek-uneknya. Iya, benar-benar. Oke. Wah, luar biasa ya. Oke. Suster, kira-kira ini bagaimana kondisi saat ini? Apa kira-kira penyebabnya? Kondisi yang terjadi saat ini dan apa penyebab dari kondisi itu? Iya, oke. Kondisi saat ini yang tadi saya katakan, kita belum ada guru BK di sekolah ini. Memang kita sudah mengajukan, bukan mengajukan sih, kita sudah membuat ya semacam pengumuman ya untuk tadi saya lupa kata ini sih, tapi maksudnya kita sudah mempromosikan untuk orang lain kalau memang ada guru BK ya kita butuh di sekolah ini. Merekrut seperti itu ya, merekrut. Untuk merekrut guru BK itu, tapi untuk sementara ya belum ada yang lamar. Ya kebetulan karena baru terjadi kekosongan ini, belum lama juga, baru 1 bulan yang lalu. Dan ini karena bulan Maret, ya saya hanya mengisi kekosongan yang ada sih. Maret, April, Mei, lalu Juni, tahun ajaran akan berakhir. Dan Juli itu kita berharap bahwa sudah ada guru BK. Kalau belum ada ya pasti saya mengambil sementara sambil menanti guru BK kita yang sesuai dengan profesinya. Itu yang kondisi saat ini. Lalu penyebabnya itu karena guru BK-nya pindah tugas, tugas tempat tugas baru. Jadi itu yang menjadi penyebabnya. Lalu yang diharapkan ya segera mendapat guru BK baru sesuai dengan profesinya, supaya ya untuk masukkan identitas ke dinas tanah juga memang harus sesuai dengan profesi. Ya benar. Ya. Sekarang identitas itu pasti tidak masuk di data Dapodik seperti itu. Ya, oh iya. Wow. Oke, Suster. Kira-kira apa hal yang diharapkan? Iya, yang tadi saya sudah katakan bahwa yang saya harapkan adalah ya segera kita mendapat guru BK. Ya. Kita sudah mengadakan merekrut ya itu kita sudah mengadakan pengumuman sih di grup-grup itu, grup keluarga,
keluarga, grup teman kerja, grup sekolah juga kita sudah adakan. Di tempat kita ini sepertinya tenaga guru BK itu memang kurang. Ya, ya. Iya ya, guru BK tapi yang memang basicnya dari sana, maksudnya lulusan memang BK ya untuk anak-anak ya. Ya, Lulusan bimbingan konseling. ya, ya. Kira-kira apa langkah yang perlu dilakukan dengan tujuan suster ini? Oh ya, langkah yang harus saya lakukan pertama itu saya melihat kembali file-file yang ditinggalkan oleh guru BK itu supaya saya bisa melanjutkan apa yang selama ini dilakukan ya, supaya saya tidak keluar dari apa yang sudah berjalan. Jadi saya melanjutkan mengikuti jadwal yang ada. Seperti yang tadi saya katakan, jadwal setiap kelas itu sudah ada, dan selain itu juga jadwal harian untuk anak-anak itu juga sudah ada. Jadi saya yang mengikuti, dan selain itu juga langkah yang saya lakukan itu saya berusaha untuk memperkaya diri juga ya, berbagai sumber, entah dari buku, buku bimbingan konseling juga ada beberapa buku yang ditinggalkan. Ya saya membekali diri dengan banyak membaca buku-buku yang ada, dan selain itu juga ya sekarang dunia internet juga kan terbuka untuk kita semua. Ya saya banyak belajar dari internet juga melalui YouTube, melalui baca di Google dan sebagainya, sehubungan dengan bagaimana menjadi seorang guru BK di sekolah, khususnya sekolah SD. Ya. Oke, luar biasa ya, Suster. Kira-kira apa sumber daya yang diperlukan dan apa dampaknya bila sukses, Suster? Sumber daya yang diperlukan dan apa dampaknya bila sukses apa yang Suster harapkan ini? Ya, sumber daya yang saya lakukan, tadi saya sudah sempat singgung juga, bahwa pertama dari diri saya sendiri, saat diberikan kesempatan, ya saya siap sedia untuk melaksanakan tugas itu, walaupun tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan saya. Selain itu juga sebenarnya saya juga adalah guru mengajar agama di sekolah ini. Jadi dalam kita memiliki dua tugas sebagai guru BK dan guru agama. Tetapi ya itu pertama dari diri saya sendiri ada kemauan, saya siap sedia. Karena saya merasa saya punya kemampuan untuk itu. Yang pertama kemampuan untuk mendengarkan, karena BK ya mendengarkan. Itu. Lalu selain itu juga sumber daya pendukung dari luar, karena tadi saya katakan bahwa saya bukan berpendidikan bimbingan dan konseling, oleh karena itu saya juga memperkaya diri dengan banyak membaca dan sebagainya. Selain itu juga bertanya kepada orang itu penting sekali. Belajar dari pengalaman orang itu penting sekali juga. Ya. Itu yang saya lakukan dan menjadi sumber daya untuk saya. Bisa dikatakan lebih rendah hati ya, bertanya kepada orang yang lebih tahu, seperti itu ya. Iya, benar sekali. Oke. Kira-kira apa yang Anda pahami dari langkah yang akan dilakukan? Dan apa yang belum Anda pahami seperti itu? Yang saya pahami, langkah yang sudah saya pahami, yaitu saya sudah melakukannya, seperti itu. Yang saya pahami bahwa ini bukan hanya pembicaraan, tetapi saya sudah praktek. Ya, saya sudah praktek, karena saya sudah berjalan 1 bulanan lah menjadi guru BK. Ya, walaupun saya katakan ini adalah pengalaman baru pertama, tapi saya sudah berjalan dan ternyata sukses juga sih. Saya merasa bahwa bisa membantu anak-anak untuk itu. Itu yang saya pahami. Dan yang belum saya pahami yaitu kapan akan berakhir ini, karena ini 2 tugas ini. Jadi tugas pilihan yang sulit ya sepertinya ya. Semoga mungkin bisa berharap bisa mungkin satunya diambil orang lain, bisa dikatakan seperti itu ya, Suster. Ya, seperti itu kan, supaya ya kerjaan kita juga fokus dan tidak terlalu banyak menguras
tenaga, karena sebenarnya akhirnya saya paham juga bahwa yang berhubungan dengan BK ini adalah berhubungan dengan rasa kita, dengan pikiran kita, ya. Ya. Sebenarnya mengolah hati anak-anak, mengolah perasaan anak-anak. Karena misalnya dia baru bertengkar, ini baru saya tahu. Dia baru bertengkar, lalu datang menangis-menangis. Nah, bagaimana ini yang satu ini, bagaimana dengan yang satu ini, tiap orang mengadu, lalu bagaimana mendamaikan, dan supaya nanti antara mereka tidak simpan dendam di antara mereka. Ya, Nah, benar, Suster. ya. Ya, pekerjaan berat ya karena tidak berkaitan dengan anak-anak, apalagi anak-anak di bawah umur, istilahnya umur-umur ya, yang masih ya dikatakan anak-anak sekali lah. Ya, anak-anak memang umur SD kan mereka. Ya. Kira-kira Suster apa yang perlu Anda lakukan untuk lebih memahami seperti itu? Yang perlu saya lakukan untuk lebih memahami yaitu mungkin saya pikir ini memahami karakter anak. Jadi saya kembali untuk belajar psikologi anak. Ya. Nah, ini yang perlu saya pahami. Mungkin yang tadi juga yang di sana yang belum dipahami. Yang belum dipahami itu yang psikologi anak. Ya. Ini yang perlu saya pahami dengan baik sehingga akhirnya saya bisa masuk dengan anak-anak ya. Itu saja. Ya. Oke, ya supaya lebih ini ya, lebih masuk lagi ke anak-anak dan bisa memahami mereka, mengerti mereka. Setelah mengerti mereka, bisa istilahnya menangkap mereka ya. Menangkap. Menangkap dalam arti yang positif seperti itu. Oke. Yes. Apa yang Anda yakini dari langkah yang dilakukan? Mana langkah yang apa yang Anda yakini dari langkah yang akan Anda lakukan dan mana langkah yang Anda belum yakini seperti itu, Suster? Langkah yang saya yakinkan diri ya, saya yakin bahwa langkah ini berjalan, yaitu saya ternyata sudah menjalankan dan saya yakin bahwa saya adalah pendengar yang baik. Saya adalah teman yang baik untuk anak-anak. Itu. Lalu langkah yang belum saya yakini yaitu pertama semacam ada keraguan dalam diri saya karena saya bukan guru BK. Jadi saya merasa bahwa apa yang saya lakukan ya dalam hal ini kerjaan saya sebagai seorang BK juga tidak diakui di data Dapodik, tidak diterima di data Dapodik, karena kan harus sesuai dengan kualifikasi pendidikan seperti itu. Harus sesuai dengan latar belakang pendidikan kita ya, bukan hanya memang ini, tapi perlu dalam Dapodik perlu bahwa kita memang pernah mengikuti pendidikan itu ya, Suster, begitu ya kira-kira. Iya, kan masukkan semua ijazah kita kan, ijazah pendidikan kita kan di situ harus ada. Dan dalam hal ini ya saya tidak diakui lah, pasti ya sistemnya langsung menolak. Iya, ya benar-benar Suster, benar. Oke, Suster. Kira-kira apa yang perlu Anda lakukan agar lebih yakin? Yang perlu saya lakukan yaitu pertama meyakinkan diri bahwa oke lah, untuk data Dapodik tidak perlulah dipikirkan. Yang dipikirkan sekarang adalah bagaimana kehadiran saya saja untuk anak-anak. Tujuan saya hanya untuk membantu anak-anak dulu. Data itu diterima atau tidak terima, tidak penting bagi saya, tetapi tujuan saya adalah sekarang membantu anak-anak dulu. Ya, membantu manusianya dulu. Ya benar, membantu manusianya dulu. Itu yang Dapodik istilahnya ya sebagai memang sebagai formalitas ya, bukan formalitas juga, maksudnya sebagai hal yang memang perlu dilakukan supaya diketahui pemerintah seperti itu ya. Tapi yang paling penting membantu manusianya lebih dulu. Seperti itu ya, Suster Eti. Benar sekali, Suster. Oke. Kira-kira mana langkah yang paling Anda sukai dan paling bersemangat menjalankannya, Suster, dari langkah-langkah yang Anda sebutkan tadi? Ya, yang paling saya suka dan yang paling menyenangkan itu saat
berhadapan dengan anak-anak yang dengan kepolosan mereka datang, suster, lalu banyak bercerita, ya namanya anak-anak kan banyak bercerita. Iya, iya. Lalu saya merasa semacam dibawa kembali ke masa kecil saya. Itu yang saya sukai. Itu saja Kak, suster ya. Oh iya. Terus mana yang paling tidak Anda sukai dan tidak bersemangat menjalankannya, suster? Nah, itu yang saya tidak sukai itu di saat dimana mereka datang, banyak antri di depan pintu, sementara saya merasa sudah kelelahan, saya sudah capek, dan saya sudah mengantuk. Itu ya, kayak iya seperti Lagi siang itu saya merasa mengantuk sekali, tetapi ini ternyata harus mendengarkan anak-anak, lalu meresponnya. Itu kadang merasa sudah lelah, seperti itu, karena saya mengajar juga. Ya, itu saja. Oke. Suster, apa yang perlu Anda lakukan agar lebih menyukai langkah dan bersemangat menjalankannya, suster? Kira-kira. Yang perlu saya lakukan, pertama, kembali kepada diri saya sendiri, bahwa tanggung jawab yang diberikan perlu dijalankan dengan baik. Tanggung jawab yang diberikan perlu dijalankan dengan baik. Wow, itu yang memotivasi saya untuk menjalankan ini. Lalu selain itu juga, anak-anak adalah pemberian Tuhan saat ini untuk saya bimbing. Karena anak-anak itu kan istilahnya seperti pohon ya, yang baru tumbuh ini. Lalu kalau misalnya dia tadi tertimpa sesuatu, misalnya barang berat apa, pohon itu dia agak bengkok begini. Kalau saya tidak kasih keluar yang sesuatu yang tadi menimpa dia, supaya saya luruskan kembali, nah pohon itu akan bengkok selamanya. Dan dia akan tumbuh besar, pohon itu juga akan tetap tidak lurus, tetapi memang posisinya sudah seperti itu sampai akan besar. Tapi kalau memang sudah tertindih sesuatu, saya angkat beban yang menindihnya, lalu saya luruskan, akan lurus. Ya, dan dia akan tumbuh semakin kuat dan lurus. Itu yang menjadi motivasi saya. Wow, luar biasa motivasi yang mulia ya, suster. Kira-kira apa kesimpulan yang dapat suster ambil di akhir sesi coaching kita ini, suster? Ya, kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu pertama, melayani dengan hati akan mendatangkan kegembiraan. Membantu dengan ketulusan akan mendapatkan rahmat. Benar. Itu saja suster yang dapat saya simpulkan dari sesi coaching kita ini. Wow, luar biasa suster. Terima kasih untuk sesi coaching kita kali ini, dan sebentar lagi coaching kita akan selesai. Saya berharap semoga bisa bermanfaat bagi kita semua dan berjuang terus untuk melakukan yang terbaik dan membantu banyak orang, khususnya anak-anak ya suster. Sampai jumpa di sesi coaching berikutnya. Tuhan memberkati, salam sehat. Salam sehat, terima kasih. Dah.